nyalakan loncengnya dan tekan subscribe. Kafir bunal kafir wasadana kafir wajadana kafir ikuli kafir kafanal kafir wa ni'mal kafir. Alhamdulillah. Teman-teman, ini video selanjutnya. Dadah guys, selamat lihat video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas terkait dengan vaksinasi. Apakah vaksinasi itu wajib atau hak? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, maka kita akan flashback ke belakang terkait dengan vaksinasi. Dan sebelum kita menentukan bahwa vaksinasi ini hak atau wajib, maka kita harus membedah undang-undang yang ada di negara kita. Dalam hal terkait dengan vaksinasi ini, kita mempunyai 3 undang-undang. Satu, Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2019, kemudian Undang-Undang Wabah Penyakit nomor 4 tahun 84, kemudian ada Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Di dalam Undang-Undang Kesehatan itu kita bisa melihat di salah satu pasal, dia di dalam pasal tersebut setiap orang berhak untuk menentukan jenis pelayanan kesehatan. Nah, kalau kita bicara di Undang-Undang Kesehatan tersebut, berarti vaksin itu salah satu pelayanan kesehatan juga. Itu adalah hak dari warga negara atau dari masyarakat, bisa menentukan mana yang dia inginkan dan lain sebagainya. Kalau kita bicara masalah konteks kepada vaksin tersebut. Kemudian kalau kita konteksnya kepada wabah dan penyakit, sekarang mengalami wabah dan penyakit dan terjadi pandemi, di pasal 14 di situ disebutkan bahwa setiap orang yang mengalami terkait dengan pencegahan wabah dan penyakit yang diatur dalam undang-undang ini bisa dikenakan tindak pidana, seperti itu kan. Kemudian hal tersebut dikuatkan di dalam konteks penanganan ini, ada dikuatkan dalam kekarantinaan kesehatan. Dalam karantina kesehatan itu sudah jelas di pasal 93 juga disebutkan bahwa seseorang yang menghalang-halangi atau tidak mematuhi perintah karantina kesehatan akan dikenakan pidana, seperti itu. Namun kita lebih jauh akan melihat dengan lebih spesifik terkait dengan hal tersebut. Kita lihat dari konteks-konteksnya dulu. Kalau ada pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah orang yang divaksinasi bisa dipenjara, maka kita akan melihat dari orang yang dikarantina itu bisa dipenjara. Maka kita akan melihat dari konteks kekarantinaan kesehatan. Di dalam kekarantinaan kesehatan itu juga sudah jelas di pasal 93, orang yang tidak mematuhi perintah kekarantinaan kesehatan maka bisa dipenjara. Namun di sini tidak harus dipenjara karena kita tahu sendiri bahwa penjara di Indonesia sudah berkapasitas. Kemudian yang kedua adalah mengacu kepada undang-undang wabah. Kalau di dalam undang-undang karantina kesehatan kita sudah lihat di pasal 9 bahwa setiap orang wajib itu berarti harus dilaksanakan, wajib untuk mengikuti, mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Yang kedua adalah dikuatkan lagi di pasal kedua, di ayat kedua, bahwa setiap orang wajib untuk berperan aktif dalam rangka penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, ikut aktif dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Nah, di situ. Kemudian kita harus ingat di pasal 15 ayat 2b kalau tidak salah. Di situ disebutkan bahwa vaksin salah satunya kan untuk pencegahan wabah penyakit tersebut, seperti itu. Jadi apabila seseorang atau setiap orang itu melanggar aturan tersebut, maka melanggar pasal 9 diyuntukkan pasal 15, kemudian dipidanakan di pasal 93, seperti itu. Nah, kalau ada pertanyaan mengatakan bahwa apakah vaksinasi itu hak apa wajib? Karena kita melihat di undang-undang kesehatan ada menjadi hak, sedangkan di undang-undang wabah itu menjadi wajib. Apakah
dengan adanya undang-undang kesehatan, undang-undang wabah itu bisa dianulir terkait dengan hal tersebut. Maka kita lebih dahulu mengenal dengan teori hukum pidana. Di dalam teori hukum pidana itu ada 3 landasan hukum, 3 landasan doktrin hukum pidana, 3 pilar hukum pidana modern atau landasan pokok hukum pidana modern. Itu disebutkan bahwa landasan pokok itu ada 1, mencegah terjadinya kejahatan atau tindak pidana pada warga. Yang kedua adalah ultimate remediation. Yang ketiga adalah multidisipliner. Nah, di sini kita terkait dengan undang-undang ketiga tadi, tentang kesehatan, undang-undang wabah, undang-undang karantina kesehatan, itu adalah masuk di dalam ultimate remediation. Nah, di dalam ultimate remediation ini, kenapa kok masuk ke dalam ultimate remediation? Maka kita harus paham terkait dengan sikap atau fungsi dari hukum tersebut. Bahwa ketika undang-undang tersebut mulai dari ke kesehatan, karantinaan, dan ke wabah, itu adalah undang-undang hukum pidana eksternal atau undang-undang hukum pidana administrasi. Nah, di dalam hukum pidana administrasi itu maksudnya kepada ultimate remediation. Apa itu ultimate remediation? Ultimate remediation itu adalah jalur terakhir penggunaan hukum pidana apabila hukum penegakan hukum yang lain sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, itu baru menggunakan hukum pidana. Dalam hal ini adalah hukum pidana kurungan atau penjara. Kemudian kita kembali ke pokok permasalahan terkait hak apa kewajiban. Maka kita kembali ke undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang kesehatan. Di dalam undang-undang kesehatan itu adalah hak untuk vaksinasi itu. Namun kita dalam keadaan darurat tadi begini, hak ada asas hukum pidana itu mengatakan bahwa necessitas not webe legem. Di dalam keadaan darurat hukum tidak berlaku. Nah, di sini webem legem dalam hal hukum di sini bukan hukum formil, namun hukum dalam hal ini adalah hak. Jadi dalam keadaan darurat hak itu tidak berlaku. Nah, kita bisa melihat terkait dengan teori hukum pidana ada 3 permasalahan. Yang pertama adalah hukum itu bersifat absolut, kedua alternatif, yang ketiga darurat. Nah, kalau kita bicara keadaan darurat di sini itu ada 3 juga keadaan darurat di dalam teori dalam doktrin hukum pidana. Yang pertama adalah dalam doktrin hukum pidana itu ada 3. Yang pertama adalah dalam keadaan bencana, kedua dalam keadaan huru-hara, yang ketiga dalam keadaan wabah dan penyakit. Kalau kita bahas dengan wabah dan penyakit, maka kita kembali lagi ke Undang-Undang Wabah Nomor 4 Tahun 84, di mana setiap warga wajib untuk melaksanakan vaksinasi. Kemudian kita juga harus tahu juga bahwa vaksinasi itu adalah kehadiran pemerintah atau negara dalam rangka mencegah terjadinya penularan secara pandemi. Kita tahu sendiri bahwa wabah penyakit virus corona ini bukan hanya sebagai wabah pandemi, tapi sebuah pandemi yang global di seluruh dunia. Sehingga mau tidak mau kita harus menerapkan kewajiban bagi warga untuk melaksanakan vaksin sebagai bentuk kehadiran negara di dalam masyarakat. Karena apa? Kesehatan terhadap warga negara itu adalah hak asasi manusia, sehingga pemerintah pun wajib menegakkan hak asasi manusia dalam hal kesehatan di dalam masyarakat tersebut. Karena sebuah hak, maka pemerintah wajib hadir dan memaksakan kehendaknya tersebut. Apakah kita setelah mengetahui bahwa ini ada diwajibkan, apakah pemerintah akan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 dan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan? Maka kita akan melihat lagi. Pemerintah dalam hal penegakan hukum wajib vaksinasi ini sudah melakukan kesepakatan bahwa pemerintah tidak akan memberikan sanksi pidana dalam sanksi pidana penjara maupun kurungan. Jadi hal tersebut dikuatkan dengan Perpres nomor 99 tahun 2020 dan kemudian dikuatkan lagi ke Perpres nomor 14 tahun 2021 yang berisi
sanksi-sanksi yang diberikan mereka yang tidak mau melakukan vaksinasi, antara lain pemberhentian bantuan sosial, kemudian pemberhentian pelayanan terhadap mereka yang tidak melakukan vaksin. Yang ketiga, sanksi itu bukan pidana namun denda, sehingga pada tahun 2020 banyak sekali dengan adanya Perpres nomor 99 tahun 2020, maka banyak sekali pemerintah kabupaten, provinsi, dan kota melakukan membuat perda implementasi dari Perpres tersebut untuk memberikan sanksi kepada warganya yang tidak mau melaksanakan vaksinasi. Namun juga ada yang tidak melaksanakan, tidak mau memberikan sanksi kepada warganya yang tidak melakukan vaksinasi. Seperti contoh di Jogja, tidak memberikan sanksi kepada warganya atau kepada masyarakat yang tidak melaksanakan vaksin. Di Yogyakarta maupun di tempat lain lebih mengutamakan himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat supaya mereka itu paham dan mengerti terkait dengan fungsi vaksinasi tersebut, seperti itu. Jadi kalau kita bicara apakah kalau kita bicara terkait hak dan kewajiban, apakah vaksinasi itu hak dan kewajiban, maka kita melihat lagi ke tadi di dalam Undang-Undang Kesehatan, Karantina Kesehatan, kemudian Undang-Undang Wabah, kemudian Undang-Undang Kesehatan juga. Maka kita kembali ke doktrin hukum pidana dan kita kembali ke asas hukum pidana bahwa vaksinasi itu adalah wajib, namun tidak harus dipidanakan. Karena apa? Sudah menjadi kesepakatan dalam Perpres nomor 99 tahun 2020, kemudian Perpres nomor 14 tahun 2020, dinyatakan dengan jelas bahwa sanksinya adalah administrasi dan sanksi denda, seperti itu. Nah, terima kasih. Semoga dalam acara belajar bersama hukum pidana ini kita bisa sharing kepada rekan-rekan. Jangan lupa subscribe di YouTube saya, channel saya, kemudian sebarluaskan. Apabila ada pertanyaan atau meluruskan apa yang saya sampaikan, silakan berkomentar di bawah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.